Hai Hai guys. guys. Jadi sekarang kita ada di rumahnya Lala. Selalu dan always. Terus kita mau bikin apa lah? Apa yang about nggak tahu gue. Fake Pokoknya about us. ya. Jadi gue nyebutin apa yang gue suka dari Lala sama apa yang gue nggak suka dari Lala. Terus kebalikannya gitu. Ya. Terus apa yang harus diperbaiki dari sikap itu? Gila, gue malu banget. Gue malu banget. Kita nggak ketemu Nanti berapa lo lama potong ya. sih? Oh ya, BTW Kita nggak ada chemistry sama sekali nih, nggak masuk Cak. lu tau gak? Jadi vlog ini tuh ada cuman bisa dibilang setahun itu pasti cuma 3 kali vlog. Lu bayangin, orang kita gak pernah ketemu dan kita tuh gak pernah bikin vlog. Jangan tuh bikin vlog, ngechat aja enggak. Kita ngechat tuh jarang ya. Iya, karena Tapi kita sekalinya ketemu nyerocos mulu. itu kita. Jadi pertemanannya mungkin gak kayak kalian yang asik gitu, yang cuton mulu anjing. Kayak gue nggak tahu apa yang harus dichatin sama Lala. Ayo, mulai dari siapa? Lu dulu deh. Iya sih. 5 hal yang lu suka dulu dari gue apa? Nah, hal yang gue suka dari Alika itu di tahun 2021 kemarin. Karena 2022 kan hal baru ya. Di 2021 hal yang kemarin gue suka dari Alika bijak banget. Bijak gitu loh. Bisa bantu buat nentuin mana yang benar mana yang salah, walaupun ya gue nggak bakal gue pilih juga pilihan Padahal Alika. gue juga nggak tahu itu benar apa Sumpah. salah, kayak so Jadi, aja. Iya, jadi misalnya gini, gue minta saran sama Alika gue gini. Nah, saran Alika udah gue terima, tapi gue belum tentu gue pilih saran Alika, jadi gue masih gue pikirin. Tapi ya lumayan bijak lah. Terus Alika itu orangnya gak gampang baper di 2021, because dia anaknya nggak bisa baper kayak di tahun Hati gue tuh udah mati. Ya, nah ya terus Alika nggak bisa baper. Terus Alika itu gemoy. nggak, Alika itu apa ya Asik parah, Enggak. lucu. Alika tahun 2001 tuh ini anaknya agak-agak random ya. 2021 tuh random. Itu ya. kelebihan ya? Iya, itu kelebihan Itu dari randomnya kelebihan banget. Kelebihan random banget. Sumpah, lu misalnya lu lagi kayak gini, tiba-tiba dia bisa mengganti topik dengan secara cepat. Itu lu harus tahu di 2021. Terus yang gue suka dari Alika tuh bawel banget di 2021. Bawel banget. Oh, lu suka gue bawel? Bawel banget. 2021 tuh Alika tuh bawel banget sumpah, tapi bagus. Ya bawel. Ya kadang Bawelnya tuh ada maksudnya. Iya, bawelnya. Enggak bawel. Karena ya Nggak gue jelas tahu itu. karena emang gue aja yang double kan jadi punya temennya bawel. Terus Alika itu anaknya membawa positif. Gila, gue positif banget. Positif. Ya, Padahal enggak. ya kalau gue kan temenan itu kan kadang ada positif, kadang ya udah Alikanya yang baiknya, gue yang buruknya gitu aja bedanya. Dah. Terus kekurangan Dari Alika tuh ini gampang sedih. enggak kok. Bohong banget. Lo kalau mau lihat Enggak, chatannya, lebih gua kayak mood kalau booster gua ya. yang edit, ini gua video yang gue edit, gue kirim screenshotan Alika nangis. Ada gue Enggak, bukan gampang sedih, cuman moodnya gampang naik gua ada turun nih gitu loh. chatannya Alika nangis. Enggak usah. Alika sedih. Alika tuh gampang banget sedih. Sumpah, Alika itu orangnya sedih banget. Bocahnya emang terlalu Sad girl. Iya. Misalnya nih, lu yang salah, lu yang lagi ngerasa sedih banget, tapi dia yang jauh lebih sedih dari kita. Karena tuh perasa banget anaknya kan. Apalagi kalau ngebahas tentang itu. Terus yang gua nggak suka dari Alika nih, Alika itu orangnya terlalu overthinking sama yang kayak nanti dia sedih gak ya, lu tahu gak kan yang ngerasain sedih tuh kayak samuan, dia punya samuan 2021 itu. Nah, samuan 2021 itu dia mulai kesedihan, dia yang overthinking kan, jadinya kesel ya kalau gue jadi udah tahu gak cetan masih aja overthinking. Tapi masih berbekas, lalu paham lah rasanya. Kenangannya masih tinggal gitu. Ya dan gue gak peduli. Anjir. Terus itu dua. Terus Alika itu hal yang gue gak suka dari Alika, ngaret. Sadar ya tolong. Tapi emang ngaret kan, janjiannya jam berapa, dia baru mandi jam berapa. Kemarin pas gue mau gituin kuliah tuh, lu nonton di vlognya, janjian jam berapa, dia datang jam berapa. Itu kan gara-gara Gojek Enggak. ya. Itu enggak, dia sebenarnya ngaret dari awal juga, dia udah ngaret. Itu karena ojek online Terus? yang emang susah gitu. Itu dia ngaret, pokoknya dia ngaret tidur. Gue tuh ngaret tuh ada alasannya. Titik. Tiga. Bisa gue gak terima dibilang ngaret
itu nggak terima gue. Terus Alika itu kayak cewek-cewek pada umumnya, terserah kalau ditanya makan, Lika kita makan ini ya, terserah. Lo bayangin, gue cewek aja berusaha untuk mikir gue makan apa ya biar gue nggak jawab terserah. Terus teman gue jawab kayak, Lik kita makan ini yuk, terserah lo dia lah. Karena gue mauan. Lu kalau ngajak langsung kan gue mau kan. Iya tapi kan gue bingung ya, jadi yang harus gue harus Ya nyari udah. semua cerita. Kan gue tuh menunggu recommended Terus seseorang gitu. dan Alika di tahun 2001 Alika yang bego. Sumpah Alika bego banget. Lo tau nggak? Kalau lo tahu cerita Alika salah jalan itu Alika bego banget. Di tahun 2001 Alika tuh bego. Gue buta maps ya. Enggak, Alika tuh bego banget. Dia nggak bisa baca map sama sekali. Gue Alika bisa. bego. Gue bukti nyampe rumah loh. Gue pakai maps. Alika bego banget. Lu bayangin dia kuliahnya dia kuliah di daerah Kampung Rambutan. Nah dia ke sekolah gua di Rawamangun. Lo bayangin sebego apa dia. Itu Alika di 2001 Alika bego banget. Itu Alika Dah. 2021. Udah cukup. Kapan hati banget. Udah gue. Enggak. 5 kelebihan yang gue suka dari Lala. Tuh, dia gitu. Dia terlalu ceria gitu, jadi membawa suasana gue yang sad girl jadi ikutan ceria. Gue tuh kalau misalkan curhat sama Lala, kalau di chat kan sampai nangis-nangis, tapi giliran ketemu sama dia gue malah ketawa-ketawa kayak orang seding gitu. Gitu. Terus kelebihannya Lala itu mau gue maki-maki. Dia tuh nggak baperan. Iya, sama kita nggak ada yang baper kan. Kita biasa aja, malah kita terima kalau nggak dimaki-maki tuh kayak kok nggak maki-maki ya gitu. Jadi Iya, kalian dia tuh kalau nggak mau baperan. marah sama kita bisa banget. Kita emang Lu siapa marah sama kita? Nggak ada hubungannya. kita tuh nih ya, lu kalau misalnya lagi cerita kesel lagi kesel banget nih sama orang, lu katain aja dia, lu sih nggak bakal mau nanti di itu ya sweet ya itu kan tuh kata-katanya ya misalnya kayak gitu, kayak misalnya kita nying gitu. Tuh Lala tuh nggak baperan. Terus dia tuh apa ya dia tuh gak lupa temen deh. Intinya kita kenalan dari SMP kayak nggak ada selek sama sekali gitu loh. Enggak selek bego. Enggak, kita selek tapi kita kita buat bercandaan gitu. Iya kita selek. Kalau lu mau tahu cerita itu nanti kita bikin vlog lagi. Setia anjay, setia Setia apa kawan. setia kawan gitu. Terus Lala itu penunjuk jalan yang baik. Gue tuh kalau kemana-mana dia yang selalu ngarahin gitu loh, kayak kesini Yulik, mau makan apa kesini Yulik, kayak gitu-gitu. Tuh mapsnya bagus banget. Terus apa lagi ya? Apa lagi lah? Nggak tahu. Lu ngerasa kelebihan lo? Terus kelebihannya Lala tuh apa ya? Lala tuh kalau ngasih saran ke gue nggak berlebihan kayak orang-orang lain. Singkat padat jelas. Tapi masih gue terima gitu loh, kayak iya ada benernya juga Lala gitu loh. Jangan curhat Karena sama dia gue. Kayak dia tuh berusaha bijak dan gue menghargai itu. Terus kekurangan yang gue nggak suka dari Lala. Igo. Yang pertama, Lala 2021 ya guys, 2021. Lala 2021. Dia tuh kalau misalkan gue pengen main ke rumahnya dia, tiba-tiba dia hilang. Gue nggak tau kenapa, gue benci banget nih kalau misalkan gue udah ngomong dari lusa kemarin gitu kayak, lah gue pengen ke rumah lu ya. Terus tiba-tiba pas hari H gue chat dia checklist 1, kalau enggak checklist 2 nggak dibales gitu. Kayak sebel banget. Nyampe rumah assalamualaikum gak ada yang nongol. gue mesti nelpon dulu. Itu sampai 2022 ke bawah. Iya, itu gue benci banget. Dia tuh suka hilang gitu kalau misalkan kita pengen meet. Terus kekurangan yang gue nggak suka, dia tuh kalau misalkan ada masalah ceritanya tuh singkat gitu loh, kayak nggak terbuka banget sama orang. Paham gak sih? Kayak dia punya privasinya banyak banget gitu. Itulah hidup. Gak mungkin. Ya lu bayangin lu punya hidup privasi. Lu punya privasi. Kan ada privasi yang harus dijelaskan ke orang lain, ada yang harus kita simpan sendiri. Ya, Tapi kalau kebanyakan yang disimpan ya. Ya kayak lu punya pasangan aja, kalau semuanya privasi lo harus terbuka sama pasangan lo. Salah satu sisi harus lo harus bisa. Ini privasi yang harus lo tahu dari gue, tapi belum tentu ada privasi yang enggak. Tapi itu gue nggak suka dari lo, karena lo kalau cerita, gue lagi bad mood banget, terus kayak gue tanya kenapa, nggak apa-apa, kayak astagfirullahaladzim, anak kenapa. Terus tadi udah berapa lah? 2, 3 lagi yang gue nggak suka dari Lala nggak pernah main ke rumah gue mulai yang kesini. Ih sun nanti kalau libur ya guys. Gue tunggu libur gue dulu. Terus Terus apa lagi ya? Yang gue nggak suka dari Lala, Lala nggak pernah main ke rumah gue mulai yang kesini. Iya, itu gue benci banget. Kayak dia tuh berusaha bijak dan gue menghargai itu. Terus kekurangan yang gue nggak suka dari Lala, Lala nggak pernah main ke rumah gue mulai yang kesini. Terus
Terus yang gue nggak suka dari Lala itu, dia tuh kalau misalkan cerita tuh nggak ada napasnya. Dia kalau udah nyerocos satu, nyerocos nyamber kemana-mana. Tanpa jeda. Itu kalau misalnya cerita, tapi bukan cerita problemnya dia, cerita kenangan-kenangan dia, kayak sama teman-temannya dia, sama siapalah itu pokoknya. Terus kekurangannya Lala. Oh, Lala tuh suka body shamingin gue. Kayak entah itu setiap gue datang, iya Lika kok lu gede banget ya. Terus kayak, ya Alika tua banget. balik kok lu kayak nenek, kok lu pendek banget. Tapi gue terima, gue kan gak baperan. Nah, kita nggak. Pertemanan kita tuh toxic banget tau. Karena dia tuh kalau setiap ngatain tuh sambil ketawa, dan gue benci itu. Kayak mendingan lu judes sekalian daripada lu sambil ketawa gitu, paham gak sih? Satu lagi, Lala tuh anaknya kayak toke. Kayak toke. Apa ya, La? Oke, gak tuh. Lala tuh kadang kalau jalan tuh suka sokap gitu loh ke orang, kayak bikin malu gitu. Gue kan anaknya yang kayak malu-malu kan, nah dia malu-maluin. Tuh udah selesai Itu. Jadi itu ya. jadi gitu. itu fake about us Ya. Jadi pokoknya setiap pertemanan pasti ada cerita dari kalian. Saran gue, pokoknya kalau kalian punya teman, kalian tuh harus ngerti pertemanan kalian tuh gimana, toksik apa enggak. Kalau ngerasain kalian kita toksik ya? kita toksik banget. Semoga gue ngerasa kita toksik. Tapi gini nih, misalnya nih kalian merasa kalian di titik yang toksik sama teman kalian. Nah, kalau kalian udah merasa kayak gue udah gak layak teman yang kayak gini, nah kalian boleh kok mundur aja, karena nggak baik juga pertemanan sama toksik, orang-orang yang toksik. Lagian juga nggak masalah kok keluar dari pertemanan toksik itu. Kalian nih satu, kalian sendiri jadinya lebih bahagia, lebih bisa ngerasain punya teman hal baru lagi yang datang. Lagian juga nggak bakal hilang kok, hilang 5 teman akan datang 1000 teman tuh. Lala 2022. Ya pokoknya gitu. Intinya tuh kalau temenan itu sama siapa aja, nggak usah milih-milih, Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. kalau dan juga cari yang sefrekuensi kalau bisa ya, cari yang sefrekuensi. Kayak misalnya nih kalian punya yang kayak gue malu nih, gue harus punya teman yang bisa bikin malu, jadi kayak Yang bisa bikin gue lebih pede. iya. Jadi kayak misalnya nih kan Alika tuh kan, sumpah nih awalnya kalau kalian tahu Alika tuh awalnya jadi pertama kali gue kenal Alika tuh pendiam parah sebelum kenal Gua tuh gue. Gak pernah berani ngajak orang kenalan duluan. Nah. Gue mesti diajak. Dan dia orangnya yang kayak hyper gitu kan, dia sokap gitu ke orang lain. Nah. Jadi Terus kalian harus cari teman sefrekuensi. Nah terus kalau bisa kalian cari yang tolak belakang, kayak jangan yang Jadi kalian bisa jangan saling positif melengkapi iya gitu. jadi saya yang negatif positif. Kayak kalian aja kayak punya pasangan pacar nih, kan pasti kalian nyarinya yang positif negatif tuh. Jadi kayak misalnya gue punya keburukan apa, Alika punya kebaikannya apa, saling menutupin. Juga nih ya, jangan kalian nganggap lebih baik punya teman yang gak bergaya. Jangan banget sumpah kalian karena nanti takutnya kita ke bawah tuh, ya. iya arus. Kebawa Ini arus. contohnya habis ke arus. Jadi teman-teman kampus gue emang agak, Dia contohnya. tapi enggak kan lah. Buktinya ATM-nya disita. Jadi itu jangan, iya contohnya gue. Jadi jangan mandang yang kayak, oh ini orang keren nih circle-nya, gue mesti ikut. Itu nggak perlu. Jadi kita cari yang bikin kita nyaman aja nggak sih? Kalau bisa nih, bukannya ya kayak gue dah. Gue sendiri pernah kena kok seret circle kayak gitu. Setiap orang pasti pernah akan keseret circle itu. Siapa sih yang nggak keseret? Semua orang pasti keseret. Tapi belajar lagi bahwa nggak harus kok temennya sama orang-orang yang hedon, orang-orang yang mempunyai gaya yang baru, hal-hal baru. Enggak kok, temenan itu sama siapa aja. Intinya lihat kemampuan kalian. Karena kalau temenan itu kan pasti kan adalah namanya circle yang kayak maunya hidupnya mewah. Nah carilah yang bukan dibilang setara, yang nggak setara juga. Yang penting Yang semampu Semampu kalian mengikuti arus pergaulan Iya, itu. Kalau misalkan emang ngerasa udah, aduh gue kayaknya nggak cocok deh di sini, ini terlalu belinya barang-barang yang gimana, Iya. atau kayaknya gaya-gaya pertemanannya beda sama yang lo mau gitu, mendingan lo keluar aja. nggak baik juga tau teman kayak gitu soalnya. Terus juga Nyiksa diri lo juga nggak sih? di sekarang juga kan banyak banget ya orang-orang yang selain hedon, terus gaya hidupnya kan juga ada tuh yang circle, yang lu tau gak sih circle yang kayak
gue mainnya ini berbohong sama orang tua ujungnya. Nah itu tuh nggak bagus ya, lebih baik kalian diomelin daripada yang kalian berbohong. Karena kalau misalnya pertemanan kalian udah diawalin kayak gitu tuh bakal berantakan semuanya. Benar-benar. Karena gue punya temen kayak gitu soalnya jadi gue berantakan temenan. Sumpah circle-nya parah banget. Pokoknya gitu. Satu jujur, kedua frekuensi, ketiga sesuai kemampuan kalian. Itu sih kalau temenan. Jangan itu. Dan harus mengingatkan satu sama lain. Benar. Dah, Ya, dan segitu aja dari kita. Bye bye.